Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Saudara Muhammad Izul Muslimin, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2006-2010, para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini ada dari unsur pemerintah Kalimantan Timur, juga dari Balikpapan, dan juga ada Bang Asnem, Pemuda Muhammadiyah juga pada zamannya, dan Saudara Sunanto, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah 2018-2022 yang diperpanjang sampai 2023. Ada bersama kami tadi Profesor Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan juga Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah 2023-2027, seluruh peserta muktamar dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama secara pribadi dan atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada pemuda Muhammadiyah atas terselenggaranya muktamar yang ke-18 di Balikpapan ini. Alhamdulillah, muktamar berjalan secara tertib, lancar, berkeadaban, dan berakhlakul karimah. Terus terang saja, sebelum muktamar pemuda, dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, kami memberikan perhatian khusus untuk muktamar pemuda Muhammadiyah ini. Karena sebelum-sebelumnya, muktamarnya itu mirip Piala Dunia. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar sehingga Mas Izul mendampingi muktamar ini dari mulai pembukaan sampai penutupan. Luar biasa, dan terima kasih pada Mas Izul. Tentu saya menyampaikan selamat dan rasa bangga karena pemuda Muhammadiyah menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan pemuda Islam yang memiliki identitas, memiliki marwah, dan memiliki kekuatan. Selain kekuatan ilmu, juga kekuatan akhlak. Dan inilah yang tercermin dalam pelaksanaan muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke-18 ini. Secara khusus saya menyampaikan selamat kepada Zulfikar Ahmad Tawalla yang telah terpilih menjadi Ketua Umum, dan juga Saudara Muhammad Najib Prasetyo sebagai Sekretaris Umum, dan seluruh pimpinan formatur yang terpilih pada muktamar kali ini. Khusus Saudara Zulfikar, saya ada pantun. Nah, ini yang Nanto tidak banyak koleksinya. Apa tadi pantunnya? Saya malah lupa tadi. Sungguh indah bunga mawar mekar merekah di taman kota. Selamat kepada Saudara Zulfikar, selamat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Tentu saya perlu menyampaikan khusus selamat kepada Cak Nanto, yang memang sejak terpilih itu saya berkali-kali mengingatkan, Cak Nanto, Anda itu ketua umum yang dipersoalkan. Karena itu Anda harus buktikan bahwa soal itu Anda jawab ketika nanti Anda memimpin Pemuda Muhammadiyah selama 4 tahun. Mas Cak Nanto ini mirip saya. Waktu muktamar itu saya juga termasuk ketua umum yang
kalau Nanto dipersoalkan saya diragukan. Karena waktu itu saya memang tidak pernah tampil sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah di tingkat nasional. Saya hanyalah seorang ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, tapi kemudian tiba-tiba terpilih dalam muktamar pemuda Muhammadiyah di Surabaya. Ada yang mengkritik saya, Anda itu orang daerah tidak tahu Jakarta. Menghafalkan jalan saja Anda mungkin masih bingung bagaimana mimpin pemuda Muhammadiyah. Gitu. Tapi saya tidak menjawab kritik itu dengan kata-kata, saya menjawab kritik dengan melakukan langkah nyata. Alhamdulillah, ketika banyak yang meragukan itu, saya kemudian menulis artikel berbahasa Inggris di The Jakarta Post, koran nasional berbahasa Inggris, yang saya kira Sunanto belum pernah melakukannya. Jadi kalau saya diragukan itu dengan menulis, tapi Sunanto alhamdulillah walaupun awalnya dipersoalkan, tapi kemudian berhasil mengangkat marwah dan kebanggaan pemuda Muhammadiyah secara nasional. Dan tadi disampaikan Cak Nanto mengakhiri kepemimpinan dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan tidak ada yang termasuk minal ghorimin. Tadi ketua panitianya terlalu lugu tadi menyampaikannya. Harusnya begitu-begitu diselesaikan di balik layar itu. Tapi itu penting karena kami di PP juga seringkali berpikir biasanya kalau orto muktamar itu meninggalkan utang. Tapi kali ini sepertinya tidak. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ghanimah. Ini ada yang semangat, ada yang agak tertunda tertawanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan yang saya sampaikan terakhir ini. Tetapi saya kira semua kita di sini merasa bergembira dan merasa berbahagia, karena itu sekali lagi kita juga menyampaikan selamat dan sukses kepada panitia, baik kepada panitia di tingkat nasional maupun panitia penerima yang telah melaksanakan muktamar ini dengan sebaik-baiknya. Benar sekali tadi Saudara Muhadi menyampaikan, saya di Kalimantan Timur ini mengakhiri kepemimpinan saya di Samarinda. Dan Mas Izul terpilih menjadi ketua umum setelah sebelumnya sekretaris umum. Ini saya kira mungkin apakah sejarah itu berulang setelah sekretaris umum kemudian menjadi ketua umum. Tetapi Mas Izul terpilihnya bukan karena saya. Mas Izul terpilih karena memang hebat, luar biasa sebagai kader pemuda Muhammadiyah. Dan sekarang sama-sama di PP Muhammadiyah, Mas Izul menjadi sekretaris, saya menjadi sekretaris umum. Ini saya kira sebuah tradisi yang sangat penting di mana trilogi perkaderan di pemuda Muhammadiyah itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemuda Muhammadiyah adalah kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Komitmen menjadi negarawan, pemuda negarawan yang diangkat menjadi muktamar, tema muktamar kali ini juga menjadi sebuah tema penting yang menegaskan kemana arah pemuda Muhammadiyah pada masa-masa yang akan datang. Kalau kita perhatikan dan cermati lirik lagu Mars Pemuda Muhammadiyah, terutama pada bait penutupnya, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Saya masih hafal Mars itu, insya Allah juga hafal di luar kepala, karena keberhasilan saya sebagai ketua umum pemuda hanyalah menghafalkan Mars Pemuda Muhammadiyah saja. Tetapi makna penting dari lirik itu adalah bahwa pemuda Muhammadiyah harus senantiasa bersiap diri untuk menjadi kader bangsa. Saya ingat ketika pelantikan pemuda Muhammadiyah di halaman PP Muhammadiyah tahun 2002 itu, Buya Syafi'i Ma'arif berpesan agar trilogi pemuda Muhammadiyah sebagai kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa itu urutannya dibalik. Dengan urutan kader bangsa, kader umat dan kader persyarikatan. Karena itu maka kiprah pemuda Muhammadiyah dalam ranah kebangsaan itu memang harus menjadi bagian penting
dari dinamika dan arah pemuda Muhammadiyah tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Karena itu maka semangat muktamar ini tentu saja haruslah menjadi bagian dari komitmen kita bersama-sama bahwa ke depan pemuda Muhammadiyah harus melahirkan lebih banyak lagi negarawan-negarawan yang bisa mentransformasikan Islam yang berkemajuan menuju Indonesia yang berkemajuan pula. Oleh karena itulah maka di dalam kesempatan ini setelah muktamar selesai, saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian untuk tetap berpegang pada 5I. Biasanya 3, tapi kali ini 5. Mudah-mudahan tidak putus dan tidak lupa di tengahnya. Yang pertama, marilah kita semuanya menata hati kita untuk ikhlas menerima apapun hasil muktamar pemuda Muhammadiyah kali ini. Semua yang diputuskan adalah yang terbaik, dan semua yang dicapai pada muktamar ini harus kita terima dengan sikap lapang dada dan jiwa besar bahwa sesungguhnya terpilihnya Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla dan seluruh jajaran pimpinan pemuda Muhammadiyah bukanlah kemenangan Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla, tapi kemenangan pemuda Muhammadiyah secara keseluruhan. Karena itu maka yang kedua, setelah kita ikhlas, kita harus islah. Kita harus semuanya saling berdamai, semuanya saling berusaha memperbaiki. Bahwa ada dinamika itu biasa. Bahwa ada ketegangan-ketegangan itu biasa, dan itu adalah sebuah proses yang menunjukkan betapa kita ini memang memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung permusyawaratan sehingga menghasilkan keputusan dan kepemimpinan yang terbaik. Islah itu menjadi penting sehingga setelah muktamar ini tidak ada lagi kubu-kubuan, tidak ada lagi kubu Saudara Zulfikar, tidak ada lagi kubu yang lainnya, tetapi semuanya satu sebagai pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, perlu saudara-saudara sekalian, khususnya Saudara Zulfikar, untuk istiqomah. Istiqomah ini penting karena menjadi pemuda Muhammadiyah itu godaannya berat. Banyak godaan yang membuat kita ini tidak istiqomah, terutama godaan politik dan godaan kekuasaan. Nah, saya salah satu dari pemuda Muhammadiyah yang istiqomah tidak kemana-mana. Mas Izul pernah sedikit ke politik sebentar. Saudara Saleh Daulay sekarang masih menjadi anggota DPR. Mas Hajrianto pernah menjadi anggota DPR, bahkan sempat membanggakan kita sebagai wakil ketua MPR. Tapi Abdul Muti begini-begini saja. Tapi itu soal pilihan. Tetapi apapun pilihannya, saudara tetap istiqomah dengan identitas pemuda Muhammadiyah. Pilihan-pilihan politik itu pilihan yang terhormat. Pilihan-pilihan menjadi negarawan itu pilihan yang terhormat. Oleh karena itu maka semuanya kita tetap istiqomah dengan pilihan kita untuk membawa misi pemuda Muhammadiyah dimanapun kita berada. Karena itu kalau kemarin saya ikuti pembukaan yang sangat meriah di mana Cak Nanto menyebut Bu Mega sebagai ibundaku, ketua umum partaiku, itu saya kira sebuah rayuan politik yang melebihi rayuan Pulau Kelapa. Luar biasa. Dan mungkin Cak Nanto lah yang berani bercanda di hadapan Pak Presiden dan bercanda di hadapan para perwira tinggi, Pak Jenderal, di hadapan acara pembukaan itu. Dan Cak Nanto memang saya kira menjadi salah satu ketua umum yang paling jenaka dalam sejarah pemuda Muhammadiyah. Saya berani agak menggoda Cak Nanto karena sudah tidak lagi ketua umum. Tapi Cak Nanto ini kan kader IMM sejak di Jawa Tengah, dan saya juga sempat menjadi ketua umum IMM Jawa Tengah, jadi agak tahu bagaimana perjuangan dan doanya sehingga menjadi kader tingkat nasional itu. Karena itu maka memang kita semua harus istiqomah dimanapun berada, dan pemuda Muhammadiyah harus berdiaspora, memilih profesi yang baik untuk mengemban misi persyarikatan dan mengembangkan dakwah Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan. Yang istiqomah seperti saya menjadi PNS, ya silahkan tetap istiqomah. Tapi yang memilih jalur-jalur
di bidang-bidang lain, itu juga bagian dari pilihan penting untuk karir saudara-saudara sekalian dan bagian dari peran kebangsaan dan peran keumatan pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang keempat itu istitoah. Ya marilah kita melaksanakan amanah ini dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Sangat berat menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah. Tidak ringan, saya mengalaminya selama 4 tahun itu. Mas Izul mengalaminya selama 8 tahun. Karena 4 tahun menjadi sekretaris umum dan 4 tahun menjadi ketua umum. Cak Nanto mengalaminya 4 tahun. Selalu ada periode-periode yang penuh dengan turbulensi. Tidak mudah menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah, juga ketua pemuda wilayah, sampai tingkat ranting sekalipun tidak mudah. Tetapi kita harus melaksanakan amanah itu dengan segenap istitoah yang kita miliki. Ini bukan amanah yang ringan, ini amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi kita semua saudara-saudara sekalian dipilih oleh ribuan anggota pemuda Muhammadiyah yang untuk datang ke sini mereka melakukan berbagai macam usaha agar bisa menyukseskan Muktamar ke-18 ini. Istitoah itu adalah bagian penting di mana kita menjadikan amanah itu sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak hanya melakukan upaya mobilitas personal, tetapi upaya untuk meningkatkan dan mengangkat marwah pemuda Muhammadiyah menjadi organisasi pemuda Islam yang berpengaruh di tingkat nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional. Dan oleh karena itulah maka tidak mudah memang, tetapi saudara-saudara sudah siap untuk mengemban amanah itu, sehingga saudara Zulfikar harus memang tetap memiliki istitoah untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Istitoah bisa kita capai, bisa kita lakukan kalau kolektif kolegial sebagai ciri kepemimpinan di pemuda Muhammadiyah, dan ciri kepemimpinan di Muhammadiyah itu dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, kita saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ihsan. Kita berusaha untuk menjadi teladan, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, di mana pimpinan pemuda Muhammadiyah itu adalah teladan bagi para anggotanya. Dari cara dia bertutur kata, cara dia berperilaku, itu semuanya harus menjadi bagian dari kepribadian pemuda Muhammadiyah. Saya terus terang saja sangat mengagumi, dan baru kali ini saya mengikuti pidato saudara Zulfikar Ahmad Tawalla yang luar biasa. Bahasa Arabnya itu fusha, al-lughatul arabiyah al-fusha, lancar, ayatnya tartil, dan kemudian syair-syair bahasa Arabnya juga luar biasa. Ini saya kira menunjukkan keulamaan dari saudara Zulfikar Ahmad Tawalla, dan saatnya pemuda Muhammadiyah tampil dengan kepemimpinan ulama sebagai bagian dari ciri dari gerakan pemuda Islam. Kalau ketua pemuda Muhammadiyah itu baca ayatnya sudah lengkap, itu saya kira sudah satu poin sendiri. Tapi kalau ketua pemuda Muhammadiyah baca ayatnya tidak tartil, itu nanti baca ayat pun orang berpikir ini baca ayat apa baca apa gitu. Tapi saudara Zulfikar menunjukkan kehebatannya yang luar biasa, syair-syair dalam bahasa Arab yang hafal di luar kepala, bahkan juga pilihan diksi kata-katanya yang juga seperti pujangga. Ternyata saudara Zulfikar itu seorang orator ulung, tidak sekedar pemain badminton yang ulung. Karena biasanya saya bermain dengan saudara Zulfikar, saudara Cak Nanto ini di lantai 5 PP Muhammadiyah. Dan kalau badminton sama saya, mesti memang saya bagian kalah, karena saya meniru Pak R. Fakhrudin. Kenapa saya bagian kalah? Karena saya ingin membahagiakan lawan-lawan saya. Gitu. Saya ingat di bukunya Pak AR yang ditulis oleh Pak Syukri itu kan, beliau ketika di pesantren itu kan kalau sepak bola jadi kiper itu pernah kalah 6-0 gitu. Sehingga kawan-kawannya itu protes, ini kenapa kok gol terus itu. Nah Pak AR menjawab, saya sedang mengamalkan ajaran guru membahagiakan orang yang lainnya, kata Pak AR begitu. Bukankah kalau lawan mencetak gol itu mereka bahagia, sehingga saya sudah mengamalkan ajaran Pak Guru tadi, di mana saya memang memilih gawang saya kebobolan berkali-kali gitu. Tapi saya kira ini tidak boleh jadi pilihan PSSI yang timnasnya kebobolan melulu gitu. Karena itulah maka dengan 5 prinsip ini mudah-mudahan pemuda Muhammadiyah tetap bisa mengemban tujuannya kalau tidak dirubah,
Tujuan Pemuda Muhammadiyah itu adalah menghimpun dan menggerakkan potensi pemuda Islam untuk tercapainya tujuan Muhammadiyah. Mudah-mudahan tidak dirubah itu. Tidak kan? Alhamdulillah, sebagai ketua umum saya masih hafal itu. Oleh karena itulah maka Pemuda Muhammadiyah ini memang gerakan otonom, tetapi bagaimanapun Pemuda Muhammadiyah itu tetap menjadi bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Dinamika dan gerak Pemuda Muhammadiyah apapun, baik dalam bidang politik dan bidang-bidang yang lainnya, tentu harus senada dan seirama dengan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan ini menjadi bagian penting bahwa Pemuda Muhammadiyah adalah bagian dari kader inti Persyarikatan Muhammadiyah. Supplier kader Muhammadiyah itu bisa berasal dari berbagai organisasi otonom, tetapi Pemuda Muhammadiyah mungkin secara penjenjangan bisa dikatakan sebagai organisasi otonom yang penjenjangannya adalah penjenjangan yang paling tinggi. Berangkat dari IPM, berangkat dari IMM, kemudian berakhirnya di Pemuda Muhammadiyah. Ini saya kira menjadi sebuah proses perjalanan kaderisasi yang memang akan menjadi harapan besar bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah kekurangan kader, tidak akan pernah kekurangan pemimpin yang handal untuk melanjutkan amanah dan estafeta dan tercapainya tujuan Muhammadiyah. Dalam kaitan ini saya kira Pemuda Muhammadiyah tentu harus senantiasa menjaga soliditas, menjaga kerukunan, dan bisa menjadi uswah, menjadi teladan, dan bahkan menjadi qudwah, menjadi pemandu bagi gerakan-gerakan pemuda yang lainnya. Pemuda Muhammadiyah tentu harus menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk memilih profesi-profesi yang tidak hanya profesi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat profesi formal birokrasi, tapi profesi yang bisa bermaslahat bagi seluruh masyarakat. Kita merindukan pemuda Muhammadiyah yang ada di semua lini, kita merindukan pemuda Muhammadiyah yang bisa tampil menjadi negarawan untuk memajukan bangsa dan negara kita yang tercinta. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada saudara Zulfikar Ahmad Tawalla dan seluruh jajarannya. Dan sekali lagi terpilihnya saudara Zulfikar juga menunjukkan kematangan pemuda Muhammadiyah. Saya memberikan apresiasi kepada yang memperoleh suara tertinggi, Mas Mahindra, dan kemudian saudara, ini teman main badminton juga, mana Dedi ini? Oh, Dedi di belakang, dia suara kedua tapi milih di belakang. Ini saya kira satu bentuk kedewasaan di Pemuda Muhammadiyah, di mana semua memberikan kesempatan untuk yang terbaik memimpin Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, terpilihnya saudara Zulfikar juga menjadi bukti bahwa Pemuda Muhammadiyah ini bukan organisasi kedaerahan, tapi organisasi nasional. Pemuda Muhammadiyah itu ketua umumnya memiliki latar belakang suku dan etnis yang berbeda-beda. Profesor Din Samsudin, ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu beliau berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saudara Saleh Partaunan Daulay itu Batak, saudara Dahnil Anjar Simanjunta itu Batak, Sunanto ini Madura. Saya kira sejarah karena Madura pernah menjadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah. Walaupun kemarin Cak Nanto bilang Madura yang dibesarkan di Solo, walaupun Solonya dipertanyakan Pak Jokowi. Dan sekarang Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua Umumnya Saudara Zulfikar Ahmad Tawalla yang dari Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan betapa Pemuda Muhammadiyah sekali lagi bukan organisasi milik etnis Jawa. Ya, Mas Izul ini Jawa, Jawa Tengah, saya Jawa Tengah, Pak Ajri Jawa Tengah, Pak Habib Khirzin Jawa Tengah. Tetapi Pemuda Muhammadiyah ini adalah gerakan nasional dan siapapun Pemuda Muhammadiyah dengan latar belakang apapun, dia bisa pada waktunya tampil memimpin Pemuda Muhammadiyah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya tidak akan memperpanjang pidato saya karena sudah 30 menit. Dan kalau tadi Mas Zulfikar ada pepatah dalam bahasa Arab, saya juga ada pepatah dalam bahasa Arab.
ceramah yang baik itu adalah yang singkat dan yang padat. Ini bahasa Arabnya apa itu? Apa Cak Nanto? Ya? Ya? Ya. Ya, pidato yang baik itu adalah qalla wa dalla, singkat dan padat. Karena itu maka saya akhiri sampai di sini dengan pantun juga. Nah, pantunnya burung pipit, burung nuri, itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Nah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albirru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah secara resmi kita akhiri. Terima kasih.